Karena jamak ini memang ada beberapa macam, ya. Ada karena hujan, ada karena yang lainnya. Masalah pertama yang kita bahas adalah bahwasanya al-jam'u baina fardhatayn jaizun bi ijma'in fuqaha wa ikhtalafu fi musawwighati. Ulama bersepakat bahwasanya boleh melakukan jamak antara dua salat, akan tapi para ulama berselisih pendapat tentang sebab-sebabnya. Apa saja yang menyebabkan bolehnya jamak salat? Apakah karena hujan ataukah karena yang lainnya? Nah, ini akan kita bahas secara mendetail pada poin-poin berikutnya insyaallah. Masalah yang kedua, al-jam'u naw'an, jam'u taqdim wa jam'u ta'khir. Jamak salat ada dua macam. Yang pertama adalah jamak taqdim, yaitu menjamak dengan mendahulukan. Artinya salat asar didahulukan pada salat zuhurnya. Kemudian salat isya didahulukan pada salat maghribnya. Yang kedua jamak takhir, yaitu jamak dengan cara mengakhirkan. Jadi salat zuhurnya dilakukan pada waktu asarnya. Salat maghribnya dilakukan pada waktu isyanya. Masalah yang ketiga, as-salatul lati yajuzu biha al-jam'u adh-dhuhru ma'al 'asr wal maghrib ma'al isya. Salat yang boleh dijamak hanya ada 4, yaitu yang pertama zuhur hanya boleh dijamak dengan asar, dan yang kedua maghrib hanya boleh dijamak dengan isya. Masalah yang keempat, al-Hanafiyah musawwighul jam'i al-hajj faqat. Nah, sekarang kita masuk pada madzhabul arba'ah, 4 mazhabnya ulama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Bagaimana pendapat mereka masing-masing? Menurut mazhab Hanafi, bahwasanya sebab dibolehnya jamak salat itu hanyalah satu saja, yaitu karena haji saja. Perinciannya bagaimana? Yaitu yajma'u bainadh dhuhri wal 'ashri fi waqti dhuhri bi Arafah. Bahwasanya orang yang melakukan ibadah haji itu menjamak antara salat zuhur dengan salat asar pada waktu salat zuhur, maksudnya jamak takdim, di tempat yang namanya Arafah. Jadi ketika wukuf di Arafah itu melakukan jamak antara zuhur dan asar. Ini khusus untuk orang haji. Ini yang pertama ya. Yang kedua, wa bainal maghrib wal isya fi waqtil isya bi Muzdalifah. Orang haji menjamak juga antara maghrib dengan isya, tapi itu diakhirkan, yaitu pada waktu salat isya'nya, itu di Muzdalifah. Jadi 2 kali orang haji melakukan jamak. Pertama ketika wukuf di Arafah, dan yang kedua ketika dia berada di Muzdalifah. Untuk wukuf di Arafah ini jamaknya jamak takdim, yaitu zuhur dan asar didahulukan asarnya. Kemudian untuk yang di Muzdalifahnya, maka ini maghrib dan isya, tapi isya'nya diakhirkan. Maghribnya diakhirkan. Dan ini sudah disepakati oleh para ulama karena memang Nabi SAW ketika haji melakukan hal itu. Nah, ini menurut mazhab Hanafi, jamak itu hanya ada satu. Sehingga jamak karena hujan enggak ada, jamak karena sakit enggak ada, jamak karena safar enggak ada. Adanya jamak karena haji. Ini menurut mazhab Hanafi. Maka mazhab Hanafi dalam hal ini memang mazhab yang paling sempit ya, paling membatasi betul gitu. Sehingga sebab jamak hanya ada satu saja. Nah, mazhab Hanafi ini bisa dikuatkan dengan perkataan Ibnu Mas'ud yang Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan bi ghairi miqatiha, melakukan salat di luar waktunya illa salatain, kecuali 2 salat saja, yaitu beliau menjamak antara maghrib dan isya di Muzdalifah." Ya, Muzdalifah nama lainnya adalah jam'in. Ini dikuatkan oleh pendapatnya atau fatwanya Ibnu Mas'ud ini. Kemudian mazhab Malikiyah, mereka mengatakan lil jam'i khamsatu asbab. Jamak salat itu ada 5 sebab, tidak hanya haji saja. Yang pertama adalah as-safar, ketika seseorang bersafar dari Solo ke Surabaya, ini boleh jamak. Yang kedua al-matar, karena hujan. Tapi tentu saja hujan ini ada aturannya, ya. Tidak hanya gerimis seperti yang sekarang ini enggak disebut sebagai hujan yang menyebabkan jamak. Tapi kalau hujan deras seperti pada hari-hari yang sebelumnya, itu boleh. Yang ketiga al-wahlu ma'adh-dhulmah, adanya jalan yang becek bersama dengan gelapnya cuaca. Tapi zaman sekarang tampaknya gelapnya cuaca ini jarang, kecuali di desa-desa. Kalau di perkotaan sudah nggak ada gelap lagi. Nah, sehingga sebab yang ketiga ini dipraktekkan di kota nggak bisa. Jadi adanya jalan yang becek, alias setelah terjadi hujan. Hujannya sudah selesai, tapi bekasnya hujan masih ada, yaitu jalannya becek. Nah, itu menurut mazhab Maliki boleh dijamak apabila cuacanya gelap. Yang keempat al-marad, boleh jamak karena sakit. Yang kelima al-hajj, boleh jamak karena haji seperti yang sudah dijelaskan di muka, yaitu mazhabnya Hanafi.
Jadi dalam mazhab Maliki ada 4 tambahan yang tidak disebutkan oleh mazhab Hanafi, yaitu safar, hujan, kemudian becek, serta gelap dan sakit. Bagaimana mazhab Asy-Syafi'i? Mereka mengatakan jamak itu ada 6 sebabnya. Sebabnya yang 5 ini sama dengan mazhab Maliki, yaitu safar, hujan, becek disertai dengan gelap, kemudian sakit, kemudian haji, dan yang terakhir adalah adamu idrakil adu, yaitu bisa dikatakan ketika ada khauf, ada perasaan takut ketika ada peperangan, ya, maka diperbolehkan itu untuk menjamak di antara 2 salat. Nah, cuma poin yang ketiga dan yang keempat, yaitu jamak karena adanya becek dan karena adanya sakit, ini di dalam mazhab Syafi'i diperselisihkan. Kebanyakan ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh jamak karena poin yang ketiga dan keempat ini. Jadi poin ketiga dan keempat masih diperselisihkan dalam mazhab Syafi'i, tidak semuanya sepakat dan kebanyakan tidak memperbolehkan. Nah, mazhab di Indonesia yang tersebar itu adalah mazhab Syafi'i. Nah, sehingga poin yang kedua yaitu al-matar, yaitu hujan, ini menyebabkan bolehnya jamak menurut mazhab yang tersebar di Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i. Berikutnya adalah al-madhabul Hanaf al-Hambali. Mereka mengatakan jamak itu boleh disebabkan karena 6 sebab. Safar, hujan, becek plus gelap, sakit, haji, dan yang keenam itu adalah ar-rihus syadidah, ketika ada angin kencang. Kalau mazhab Syafi'i tadi yang keenam karena ada rasa takut kepada musuh. Tapi kalau mazhab Hambali yang keenam itu adalah karena adanya angin yang kencang. Masalah yang ke-8, al-jam'ul mujma' bainal fuqaha. Jamak yang disepakati oleh para ulama berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan tadi, yang di muka tadi, 4 mazhab tadi, maka berarti jamak yang disepakati ulama itu hanya ada 2 saja. Yang pertama adalah menjamak antara sholat zuhur dengan asar di Arafah bagi orang yang haji, dan jamaknya jamak takdim. Pada waktu sholat zuhur, kita langsung sholat zuhur dan asar. Ini disepakati semua ulama, nggak ada yang berbeda pendapat. Yang kedua, jamak antara sholat maghrib dengan isya di Muzdalifah, dan jamaknya jamak takhir. Jadi sholat maghrib dengan isya dilakukan di waktu isya. Ini untuk orang yang haji. Inilah jamak yang disepakati para ulama. Adapun jamak selain itu, jamak karena hujan, karena sakit, apa semuanya, para ulama berbeda pendapat, tidak sepakat dalam masalah ini. Tayyib. Kemudian masalah jamak gara-gara haji tadi, itu pun juga diperselisihkan oleh para ulama. Sebabnya apa? Ulama berselisih apakah penyebab jamak sholat saat haji. Pendapat yang pertama, ya pendapatnya Abu Hanifah mengatakan bahwasanya sebabnya itu karena ibadah haji itu sendiri. Artinya, meskipun yang melakukan haji ini orang Mekah, maka ketika dia di Arafah atau di Muzdalifah tetap jamak. Meskipun orang itu asli dari Arafah, tapi ketika dia haji, maka di Arafah dia jamak. Meskipun dia orang Muzdalifah, tinggalnya di Muzdalifah, kalau dia pas haji, maka di situ dia jamak juga. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapatnya mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya penyebab jamak pada saat haji itu karena safar. Karena Nabi waktu itu kan dari Madinah ke Mekah, berarti beliau safar. Nah, kemudian beliau jamak di situ. Itu sebabnya jamak itu adalah karena safarnya. Maka kalau orang Indonesia haji, maka mereka di Arafah dan di Muzdalifah jamak. Tapi kalau orang Muzdalifah dan orang Arafah, maka di situ nggak jamak, karena mereka tidak safar. Dan pendapatnya mayoritas ulama ini lebih kuat. Kenapa? Karena ternyata faktanya Nabi SAW ketika jamak pada saat haji itu karena beliau sedang safar, ya, dari Madinah menuju ke Makkah. Kemudian sebab yang kedua, karena beberapa kali Nabi SAW safar dari Madinah ke misalnya ke mana di di Tabuk misalnya, ketika perang Tabuk, ternyata beliau juga menjamaknya. Nah, maka dari kumpulan hadis yang sangat banyak bahwasanya Nabi menjamak itu ternyata sebabnya adalah karena safarnya, ya, bukan karena haji. Wallahu taala a'lam bissawab. Tapi ala kulli hal, kalau ada orang menjamak karena hajinya meskipun dia orang Arafah atau orang Muzdalifah asli sana, ya, kalau mereka mengikuti mazhab Abu Hanifah ya enggak ada masalah, tidak usah disesat-sesatkan, ya, karena memang sebenarnya dalilnya sama, hanya cara memahaminya berbeda. Dalilnya sama, yaitu perbuatan Nabi. Beliau di sana menjamak. Adapun sebabnya mereka berselisih pendapat. Kenapa Nabi menjamak? Masalah berikutnya, al-jam'u lil marad jaizun indal Malikiyah wal Hanabilah.
boleh menjamak karena sakit, ini menurut mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Nah, sementara yang tersebar di Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Berarti di Indonesia kebanyakan orang berpendapat sakit tidak boleh menjamak. Ini adalah mazhab yang ditolak oleh mazhab Syafi'i. Akan tapi, mari kita melihat kenapa mazhab Maliki dan mazhab Hambali memperbolehkan orang sakit menjamak. Dalilnya ada disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Nabi kepada seorang wanita yang mengalami istihadah. Istihadah itu adalah keluar darah yang bukan haid dan keluar darahnya itu bertubi-tubi selama beberapa hari yang sangat banyak sekali. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemarin dalilnya sudah saya sampaikan, tapi khawatir lupa, maka kita tampilkan lagi. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada salah satu sahabat wanita yang istihadah. Istihadah termasuk sakit ya. Litada'is shalah fi kulli syahrin ayyama qur'iha. Hendaklah orang yang istihadah itu meninggalkan salat pada hari-hari masa haidnya. Masa haidnya biasanya 6 hari atau 7 hari. Tsumma tatawadda' li kulli shalah. Kemudian setelah itu hari yang ke-8 dan seterusnya itu salat tetap dilakukan tapi harus wudu setiap kali salat. Ini salah satu riwayat mengatakan wudulah setiap kali salat. Tapi riwayat yang lain kemarin sudah kita tampilkan perintahnya bukan wudulah tapi mandilah setiap kali salat. Tapi salatnya itu dijamak. Jadi zuhur dengan asar dijamak. Nah, sebelum salat zuhur dan asar ini mandi dulu. Kemudian maghrib dengan isya dijamak juga, tapi sebelumnya mandi dulu. Kemudian salat subuhnya juga mandi dulu. Nah, maka orang yang istihadah ini menurut riwayat yang lain salatnya digabung sehingga menjadi 3 kali waktu ya. Waktu salat subuh 1, kemudian zuhur dan asar digabung, zuhurnya diakhirkan, asarnya didahulukan. Kemudian maghrib dan isya digabung, maghribnya diakhirkan, yaitu sampai menjelang isya, kemudian isyanya diawalkan, yaitu di awal waktu isya. Nah, kemudian mandinya 3 kali, sebelum subuh, sebelum zuhur dan asar, dan sebelum maghrib dan isya. Nah, ini kata para ulama yang membolehkan jamak karena sakit, ini kan istihadah ini kan sakit, ya. Diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjamak. Berarti segala penyakit yang lain-lainnya yang semisal dengan istihadah, yang kira-kira orang itu keberatan kalau disuruh sholat tepat pada waktunya semuanya 5 waktu, maka dia diperbolehkan untuk menjamak sholat tersebut. Misalnya orang yang pusingnya bukan main, ya, demamnya bukan main, dia disuruh wudhu untuk pergi ke kamar mandi, itu sangat keberatan. Karena kalau dia berjalan pergi sempoyongan badannya, ya, kemudian kepalanya itu seperti mau jatuh gitu, karena pusing gitu. Maka orang seperti ini diperbolehkan untuk menjamak. Ya. Jadi sakit yang keras, yang kira-kira menyebabkan orang itu kesulitan untuk sholat 5 waktu, maka boleh sholatnya jadi 3 waktu, tapi dengan cara dijamak. Ya. Sholatnya tetap ya 5 kali, tapi dijamak waktunya. Nah, ini adalah dalilnya ulama mazhab Maliki dan Hambali yang memperbolehkan jamak karena sakit. Demikian juga mereka memperbolehkan jamak itu karena ada kaidah yang sudah dipakai oleh para ulama yang sangat banyak. Kaidahnya mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taysir. Bahwasanya kondisi yang sulit itu menyebabkan diperbolehkannya sesuatu yang seharusnya tidak boleh. Menyebabkan adanya kemudahan. Misalnya orang sedang bersafar. Bersafar itu seharusnya sholatnya 4 rakaat zuhurnya, tapi dijadikan menjadi 2 rakaat. Ini kenapa? Karena safar itu sedang ada kesulitan. Kalau dia sholatnya masih 4 rakaat, ini keberatan. Maka diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholatnya menjadi 2 rakaat. Ini keringanan. Kenapa diringankan? Karena adanya keberatan. Nah, demikian juga orang yang sakit ini, karena ada keberatan, maka dia diperbolehkan untuk menjamak di antara 2 sholat. Maka sebenarnya dalam masalah ini dalil mereka cukup kuat ya. Sehingga kalau saya pribadi menganggap bahwasanya mazhab Maliki dan Hambali yang memperbolehkan jamak karena sakit itu adalah mazhab yang bisa diterima ya, karena dalilnya cukup kuat tadi. Wallahu taala alam bissawab. Masalah berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jamak karena hujan. Adapun jamak-jamak karena selain hujan itu sudah kita bahas tadi. Tersisa beberapa saja, nanti akan kita bahas di akhir. Nah, pertama tentang masalah jamak karena hujan, ini juga ada perbedaan pendapat di antara para ulama.
al-jam'u bainal maghrib wal isya bisababil mataril muballil lithiyab wasaljil wal bard jaizun indal jumhur. Apa artinya? Boleh menjamak karena hujan yang hujan itu membasahi baju, atau karena salju, atau karena ada dingin, tapi tentu saja dingin yang dahsyat ya. Dan ini adalah menurut pendapat para ulama, para jumhur ulama, mayoritas para ulama. Tapi harus kita garis bawahi di sini bahwasanya yang diperbolehkan oleh mayoritas para ulama itu adalah antara maghrib dan isya saja. Artinya kalau itu turun hujannya adalah pada waktu zuhur dan asar, nah ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah antara maghrib dengan isya saja. Tapi ini kebanyakan ulama ya. Nah, nanti ada juga sebagian ulama yang berpendapat zuhur asar boleh dijamak. Nah, kenapa para ulama itu mengkhususkan jamak karena hujan ini antara maghrib dengan isya saja? Mereka mengatakan karena antara maghrib dengan isya ini jaraknya sangat dekat, hanya 1 jam saja. Sehingga kira-kira itu antara maghrib sampai isya ini hujan masih berlangsung terus. Tapi kalau antara zuhur dengan asar, maka ini jaraknya lama. Sehingga kemungkinan, sangat dimungkinkan bahwasanya hujannya itu sudah reda. Sehingga nanti asar masih bisa sholat berjamaah di masjid tanpa ada keberatan. Kemudian yang harus digarisbawahi juga bahwa mereka mengatakan hujan itu al-muballil lithiyab, yaitu hujan yang membasahi baju kita. Artinya kalau hujannya sangat rintik-rintik, sangat gerimis sekali, kecil sekali, maka itu tidak diperbolehkan jamak. Kenapa mereka mensyaratkan hujan yang membasahi baju? Karena kaidah tadi itu, al-masyaqqatu tajribut taysir. Yang menyebabkan adanya kemudahan dalam agama ini ketika adanya kesulitan. Nah, kalau kita datang ke masjid, hujannya sangat kecil sekali, kita sampai ke masjid dari rumah kita itu baju kita tidak basah, hanya sedikit saja, sedikit basahnya, maka itu tidak keberatan, sehingga tidak boleh dijamak. Tapi kalau kita memerlukan payung, sehingga kalau kita tidak pakai payung itu nanti baju kita basah, sehingga tidak layak digunakan sholat, atau kalau kita sholat orang akan komentar ya, sholat kok pakai baju yang basah. Nah, ini berarti menyebabkan diperbolehkannya jamak. Nah, maka alasan para ulama kenapa mereka itu mensyaratkan hujannya itu harus membasahi baju, ini adalah alasan yang sangat logis. Mereka membuat alasan seperti ini bukan karena hawa nafsu, tapi karena kaidah-kaidah yang sudah mereka tetapkan berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak yang kemudian termunculkanlah kaidah tersebut. Baik, apa dalilnya? Kenapa diperbolehkan jamak karena hujan? Ada hadis yang sangat populer dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini diriwayatkan di dalam Kutubus Sittah. Kata kuncinya adalah min ghairi khaufin. Kalau tidak salah ya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra wal 'ashra jami'an. Nabi itu pernah sholat zuhur dan asar secara jamak, wal maghrib wal isya jami'an, dan maghrib dan isya juga karena jamak. Fi ghairi khaufin, tanpa ada rasa takut, wala safarin, juga bukan karena safar. Nah, lantas karena apa? Maka Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, qala Malik, Imam Malik mengatakan, aradhalika, saya berpendapat bahwasanya jamaknya Nabi itu kana fi matorin, itu karena adanya turun hujan. Dan perkataan Imam Malik ini juga disepakati oleh muridnya, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Saya cocok dengan pendapatnya guru saya, Imam Malik, bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan jamaknya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, ini kalau tidak karena takut, tidak karena safar, berarti masih tersisa satu sebab lagi, yaitu karena hujan. Karena di masa dulu itu sudah terkenal ada jamak karena 3 sebab ini. Kalau tidak karena takut kepada musuh, ya, pas perang, kondisi perang, atau karena safar, atau karena hujan. Nah, kalau 2 sebab ini tidak ada, nah berarti tersisa 1 sebab, yaitu apa? Karena hujan. Maka ini adalah dalil yang paling inti yang digunakan oleh para ulama-ulama kita yang memperbolehkan adanya jamak karena hujan. Nah, meskipun ada hadis ini, kenapa mazhab Hanafi kok tidak mau memakainya? Kenapa mereka mengatakan nggak boleh jamak karena hujan? Jawabannya adalah karena hadis ini kan nggak jelas. Hadis ini kan mengatakan Nabi menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya tanpa takut, tanpa safar. Tidak ada penjelasan karena hujan, nggak ada. Karena hujan itu hanya pendapat ulama setelahnya saja. Imam Malik yang mendengar hadis ini kemudian berkomentar, saya kira itu karena hujan.
Kata-kata karena hujan ini bukan dari perawi hadis yaitu Ibnu Abbas. Kalau itu dari perawi hadis Ibnu Abbas, maka dalilnya menjadi sangat kuat. Tapi gara-gara Ibnu Abbas tidak mengatakan karena hujan, tapi hanya pendapatnya Imam Malik saja, maka karena itulah mazhab Hanafi atau Abu Hanifah tidak mau memakainya. Maka kenapa mereka tidak memakainya itu juga dengan alasan, bukan karena apa? Hawa nafsu. Tapi kita yang menjamak antara salat karena hujan itu juga bukan karena hawa nafsu juga, tapi juga karena ada dalilnya. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim pada hadis nomor 705, dan karena diriwayatkan oleh Imam Muslim maka pasti sahih hadisnya, ya. Kita tidak ragu-ragu lagi karena sudah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Baik, kemudian berikutnya. Ini adalah alasan-alasan yang bisa kita pakai untuk menguatkan pendapat bolehnya jamak karena hujan. Karena kita termasuk yang melakukan hal itu, maka kita harus tahu apa saja penguat-penguat bagi pendapat ini. Penguat yang pertama, jamak Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bisa babil matar. Bahwasanya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar sahabat Nabi, dua orang ini semuanya itu menjamak karena hujan. Ibnu Abbas itu siapa? Beliau adalah ulamanya sahabat dari kalangan ahli tafsir. Ibnu Umar itu siapa? Ibnu Umar adalah ulamanya sahabat dari kalangan ahli hadis. Artinya Ibnu Abbas ini lebih terkenal dalam bidang tafsirnya, sementara Ibnu Umar ini lebih terkenal di dalam bidang hadisnya. Nah, maka ketika kita melihat Ibnu Abbas, Ibnu Umar yang sama-sama tokohnya, satunya tokoh tafsir, satunya tokoh hadis, keduanya mau menjamak karena hujan, maka ini menguatkan pendapat bahwasanya diperbolehkan menjamak karena hujan. Apalagi Ibnu Umar, ini kan orang yang terkenal paling mengikuti sunnah Nabi. Bahkan Nabi kencing di suatu tempat, Ibnu Umar juga kencing di tempat itu. Nabi berjalan melewati jalan yang bagian kanan misalnya, ya maka Ibnu Umar juga melewati jalan yang bagian kanan itu. Nabi pergi ke Madinah, pergi dari Madinah ke Makkah, misalnya melewati jalur A, maka Ibnu Umar juga melewati jalur A. Tidak mau jalur B, enggak mau. Karena supaya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dalam masalah dunia saja Ibnu Umar seperti itu, maka apalagi dalam masalah sholat seperti ini. Ini ada kemungkinan besar bahwasanya Ibnu Umar itu menukilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari ijtihadnya dia sendiri, ya, tapi dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penguat pertama. Penguat kedua, al-fuqaha us-sab'ah qalu bi jawaz al-jam'i lil matar. Fuqaha sab'ah membolehkan jamak karena hujan. Al-fuqaha artinya adalah ahli-ahli fikih, as-sab'ah artinya 7. Ada istilah fuqaha sab'ah, ahli fikih yang 7. Kenapa? Karena di masa tabi'in itu ada 7 kalangan ulama, yang 7 kalangan ulama ini terkenal paling alim di masa itu. Sehingga karena 7 ulama ini paling alim, sehingga kalau ada masalah-masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, maka pemerintah pada saat itu melemparkan masalah yang besar ini kepada 7 ulama. Silahkan antum wahai 7 ulama membahas masalah ini. Nanti kalian sepakat bagaimana, kita akan pakai. Jadi masalah-masalah besar, masalah-masalah yang rumit lah. Ya, seperti misalnya masalah perang di Suriah. Ini para ulama berbeda pendapat. Syekh Arifi misalnya mengatakan itu adalah jihad fisabilillah, ya maka dihasungkan para pemuda-pemuda untuk semuanya pergi ke Suriah jihad di sana. Sementara itu Syekh Al-Fauzan dari Saudi, ya muftinya Saudi, termasuk muftinya Saudi tapi bukan muftinya, maka beliau berpendapat bahwasanya di Suriah itu kacau, ya. Tidak jelas apakah itu jihadnya karena lillahi ta'ala atau karena yang lain. Sehingga beliau mengatakan enggak usah pergi ke sana, ya. Sebelum jelas betul-betul bahwasanya jihadnya karena fisabilillah. Nah, ini ada 2 ulama yang berbeda pendapat, atau ada 2 pendapat di antara para ulama. Nah, ini kan masalah besar seperti ini, masalah yang pelik, ya. Nah, kalau di masa dulu itu ada kuncinya, yaitu 7 ulama. Maka masalah yang pelik ini sudah lemparkan saja kepada 7 ulama, silahkan digodok, nanti fatwa yang keluar akan dipakai dan diharuskan oleh pemerintah untuk dipakai oleh semua masyarakat yang ada pada saat itu. Yang nggak boleh berselisih lagi. Ya, maka di sini kita melihat bahwasanya fuqaha sab'ah mereka semuanya sepakat boleh menjamak di antara 2 salat karena hujan. Ini berarti hujjah atau alasan kita yang sangat kuat sekali ketika kita menjamak antara 2 salat karena hujan. Wallahu taala alam bissawab. Maka kita mempunyai 3 alasan. Alasan pertama, hadis Ibnu Abbas yang tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dikomentari oleh Imam Malik bahwasanya itu karena hujan. Kemudian alasan kedua, Ibnu Umar, Ibnu Abbas menjamak salat karena hujan.
Alasan yang ketiga, fuqaha sab'ah sepakat jamak karena hujan itu diperbolehkan. Ya. Ini kalau kita ditanya orang kenapa jamak karena hujan, ya kita sampaikan 3 alasan ini, insya Allah sudah sangat kuat sekali. Nah, pertanyaannya siapakah fuqaha sab'ah? Di sini sudah saya tulis nama-namanya. Yang pertama adalah Sa'id Ibnul Musayyab. Ini adalah orang yang dianggap paling alim di antara 7 ulama yang fuqaha sab'ah ini. Karena Ibnul Musayyab ini adalah menantunya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sehingga dia bisa mengumpulkan hadis-hadis, semua hadis yang diriwayatkan oleh mertuanya ini. Karena Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang paling banyak hadisnya. Dia meriwayatkan 5.000 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 5.000 hadis ini diambil oleh Sa'id bin Musayyab semuanya, karena dia adalah mertuanya sendiri ya. Nah, sehingga dia bisa menguasai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menjadi orang yang paling alim di antara 7 ulama ini. Yang kedua adalah Urwah ibnu Zubair. Urwah bin Zubair ini adalah cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Karena ibunya Urwah ini adalah Asma. Asma ini adalah putrinya Abu Bakar. Kemudian Al-Qasim ibnu Muhammad. Ini juga cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Karena Muhammad ini adalah putranya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Kharijah bin Zaid. Zaid ini adalah Zaid bin Thabit, yaitu ahli faraid dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya putra namanya Kharijah, ini termasuk fuqaha sab'ah. Jadi bapaknya kiai ahli faraid, anaknya termasuk fuqaha sab'ah. Ya, Masya Allah. Kemudian Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, kemudian Abu Bakar bin Abdurrahman, kemudian Sulaiman ibn Yasar. Ini adalah nama-nama al-fuqaha sab'ah yang merupakan rujukannya para ulama-ulama pada saat itu apabila ada permasalahan-permasalahan pelik yang menimpa mereka yang diperselisihkan oleh para ulama pada saat itu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang nanti akan saya jawab insya Allah. Bagaimana kalau imamnya itu ngeyel, nggak mau jamak ya karena hujan? Mungkin dia mengikuti mazhab Hanafi. Sementara makmumnya itu mazhab Syafi'i, misalnya. Ya. Yang dimenangkan siapanya? Apakah makmumnya karena dia banyak, ataukah karena imamnya karena dia mau sebagai pemimpinnya di masjid itu? Nah, nanti akan kita bahas. Dan kita lanjutkan dulu. Jamak bainadh dhuhri wal 'asr bisababil matar la yajuz indal Malikiyah wal Hanabilah, jaizun inda Syafi'iyah. Jamak antara zuhur dengan asar karena hujan itu diperselisihkan oleh para ulama. Tidak boleh, ini pendapatnya Maliki dan Hambali. Boleh, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, karena Indonesia itu yang mayoritasnya mazhab Syafi'i, maka antara zuhur dengan asar di Indonesia karena hujan, yaitu mestinya dijamak, ya, karena mengikuti mazhab Syafi'i, mazhabnya mereka. Iya, monggo. Iya. Iya, baik. Jadi begini, antara Imam Malik dengan mazhab Maliki itu berbeda. Antara Imam Malik dengan mazhab Maliki berbeda. Maksudnya apa? Mazhab Maliki ini murid-muridnya Imam Malik. Murid-murid itu boleh berbeda dengan imamnya. Imam Malik berpendapat sesuatu, murid-muridnya berbeda pendapat dengan imamnya. Enggak apa-apa. Tapi kemudian perbedaan yang dipakai oleh murid-muridnya ini akhirnya diterima oleh kebanyakan ulama mazhab Maliki. Maka menjadi mazhab Maliki. Sehingga mazhab Maliki bisa jadi bertentangan dengan mazhabnya imamnya sendiri. Mazhab Syafi'i bisa jadi bertentangan dengan imamnya sendiri, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Bisa dijelaskan? Masalah berikutnya, apa alasannya mereka yang mengatakan jangan jamak karena hujan? Apabila salatnya itu adalah salat zuhur dan asar. Alasannya adalah karena Salamah ibnu Abdurrahman mengatakan, inna minas sunnah, sesungguhnya termasuk sunnah, idza kana yaumun matir, apabila ada hari hujan, ayyujma' bainal maghrib wal isya. Itu yang dijamak hanyalah maghrib dengan isya saja. Yang termasuk sunnah itu jamaknya hanya maghrib dan isya. Maka berarti zuhur dan asar tidak usah dijamak meskipun hujan. Bagaimana jawaban terhadap riwayat ini? Ibnu Hajar mengatakan riwayat tersebut laisa lahu aslun, tidak ada asalnya. Artinya tidak bisa diterima karena tidak ada asalnya. Mauqufun ala Ibnu Umar, itu hanyalah perkataan Ibnu Umar saja, bukan perkataannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Karena dalil dalam Islam hanya ada 3 saja. Pertama Al-Qur'an, ucapannya Allah, kemudian As-Sunnah, ucapannya Nabi atau perbuatan beliau, kemudian ijma' atau kesepakatan para ulama atau kesepakatan para sahabat. Nah, kalau itu hanya fatwa salah satu dari sahabat saja,
sementara sahabat yang lain tidak sepakat, maka fatwa satu sahabat itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, sehingga mazhab Syafi'i tetap bersikeras boleh jamak antara zuhur dengan asar apabila ada hujan. Ya. Dan mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya jamak karena hujan itu sebabnya bukan karena waktu malamnya, tapi karena hujannya. Nah, sehingga tidak peduli siang malam. Ya. Kalau alasannya itu adalah karena malam, maka berarti masuk akal. Kalau jamaknya itu karena itu zuhur maghrib dengan isya saja. Tapi kalau jamaknya itu alasannya adalah karena hujan, berarti jangan dibedakan waktu siang dengan malamnya. Yaitu adalah hujahnya mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, sekarang pertanyaan untuk jamak karena hujan. Apakah kita itu diperbolehkan jamaknya itu takdim atau jamaknya itu takhir? Juga berboleh. Misalnya maghrib ya, hujan. Apakah kita diperbolehkan jamaknya itu maghrib dan isya pada jam 6? Atau kita diperbolehkan maghrib dan isya dijamak pada jam 7 atau jam 8 misalnya. Kalau kita menjamaknya jam 6 berarti jamak takdim. Kalau jamaknya jam 7 atau jam 8 berarti jamak takhir. Nah, ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Mari kita baca di papan. Mazhab Malikiyah mengatakan at-taqdimu faqat li'annal matar yanqati'. Yang diperbolehkan jamak karena hujan itu hanya takdim saja, yaitu didahulukan saja. Jadi salat isya'nya didahulukan setelah salat maghribnya. Kenapa? Li'annal matar yanqati'. Karena hujan itu bisa terputus. Sehingga kalau kita mau mengakhirkan nanti jamaknya itu jam 8 saja, ternyata jam 8 sudah tidak turun hujan. Ini kan berarti menyelisih sebab ya, karena sebabnya tadi adalah hujan. Nah, sementara itu mazhab Hambali mengatakan yajuzut taqdim wa ta'khir. Boleh jamaknya itu didahulukan atau diakhirkan. Kenapa? Alasnya itu adalah kasafar, seperti safar. Ketika kita bersafar, kita boleh jamak itu takdim atau takhir. Nah, demikian juga kalau kita boleh jamak karena hujan, maka juga boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Karena disamakan dengan safar. Tapi untuk kehati-hatian, maka sebaiknya kita mengikuti pendapat yang pertama, yaitu bahwasanya jamak karena hujan itu hanya diperbolehkan takdim saja, ya, didahulukan saja, tidak boleh diakhirkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Adapun mazhab Imam Syafi'i, imamnya orang-orang Indonesia, ya, maka Imam Syafi'i ini berubah pendapat. Awalnya beliau mengatakan boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Tapi akhirnya beliau setelah pindah tempat, maka beliau mengubah pendapatnya, yaitu boleh jamak takdim saja, ya, takhir nggak boleh. Nah, maka kalau orang Indonesia yang mengaku mazhab Syafi'i, ya mestinya apa? Konsekuensi dengan pengakuan mereka. Ya, jangan hanya ngaku-ngaku saja, tapi kemudian menyelisih imam mereka. Ya boleh sih menyelisih kalau ada dalilnya. Kalau tanpa dalil ya tidak benar itu. Dan kemudian masalah berikutnya, yushtaratu fil jam'i lil matar al-muwalat indal Malikiyah wa Syafi'iyah. Apa artinya? Jamak karena hujan itu harus dilakukan secara langsung. Ini menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Artinya, setelah salat maghrib, kalau kita mau jamak, jangan nunda-nunda dulu ya. Setelah maghrib kita makan-makan dulu. Habis itu kemudian kita jamak dengan isya. Nggak bisa ya. Maghrib selesai, qomati, langsung isya. Ya. Kalau ada jeda antara kedua salat ini, maka sudah tidak bisa dijamak lagi. Misalnya, ya, salat maghrib selesai jam 6:04. Lebih seperempat. Kemudian kita wiritan. Kemudian ada yang baca Quran. 10 menit kemudian turun hujan. Bolehkah kita jamak dengan isya? Ya, dalam mazhab Maliki dan Syafi'i nggak boleh. Karena antara maghrib dengan isya ini sudah ada jedanya 10 menit. 10 menit terlalu lama. Ya. Kalau jedanya itu hanya 1 detik, nggak ada masalah. Ya. Assalamualaikum, 1 detik kemudian turun hujan. Nah, jamak nggak apa-apa. Kenapa? Karena 1 detik itu dianggap bukan jeda gitu. Jeda yang lama itulah yang dianggap sebagai jeda. Dari mana dalilnya? Ya. Dalilnya adalah dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Mari kita buka hadisnya. Ini diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Shallal maghrib, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib. Summa kemudian anakho menderungkan kullu insanin ba'irahu, setiap manusia akan ontanya. Jadi kalau zaman sekarang itu setelah salat maghrib, kemudian masing-masing keluar dari masjid, kemudian merapikan motornya supaya tidak terkena hujan misalnya. Summa uqimatis shalah, kemudian uqimatil isya, ditegakkanlah salat isya, fa shalla, lalu beliau salat isya. Jadi antara salat maghrib dengan salat isya itu hanya ada jeda
masing-masing sahabat mengambil ontanya, kemudian diletakkan di kemahnya masing-masing ya. Karena pada waktu itu sedang safar, nah, sehingga mereka punya kemah masing-masing. Nah, mereka simpan onta-onta itu pada kemah masing-masing. Nah, kalau zaman sekarang ya itu tadi, ya, motornya dipinggirkan supaya tidak terkena hujan. Sudah beres semuanya, baru kemudian dikomati salat isya, nggak ada masalah. Karena jedanya tidak lama. Kira-kira perlu berapa menit sih untuk menertibkan motor itu? Kan nggak lama ya, masing-masing menertibkan sendiri-sendiri. Nah, kemudian dikomati salat isya, tidak ada masalah. Baik, maka harus adanya apa? Muwalat, yaitu secara langsung. Masalah berikutnya, ayajuzul al-jam'u lil matar yang munfarid wa fil bait. Ini pertanyaan yang tadi disampaikan. Pada saat, kok ini terjemahnya ini belum diubah ya. Apa terjemahnya? Ayajuzul jam'u, apakah boleh menjamak salat lil matar karena hujan, lil munfarid bagi orang yang salatnya sendirian, wa fil baiti, dan bolehkah juga dilakukan di rumah? Jadi misalnya imamnya tidak mau jamak, kemudian kita berpendapat boleh jamak karena hujan. Bolehkah kita jamaknya sendirian? Itu maksud dari bab ini. Bolehkah kita ketika kita berada di rumah atau para wanita yang sholatnya tidak jamaah di masjid tapi di rumah, ketika turun hujan, bolehkah para wanita itu jamak? Nah, ini akan kita bahas. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama disampaikan oleh Malikiyah dan Syafi'iyah, la yajuz, nggak boleh. Karena mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah mereka mensyaratkan bolehnya jamak karena hujan. Itu yang pertama, dia harus di masjid. Syarat yang kedua, dia harus berjamaah. Alias apa? Bersama imamnya. Kalau imamnya berpendapat nggak ada jamak karena hujan, ya kita sebagai makmum ngalah. Karena yang berpuasa di masjid itu adalah siapa? Imamnya. Karena kalau kita perbolehkan ngeyel seperti ini, nanti akan terjadi percekcokan antar umat Islam. Imamnya tidak mau, imam rawatibnya tidak mau jamak, tiba-tiba ada yang maju. Ya, pasti imam rawatibnya akan ada rasa sakit hati. Kecuali kalau imam rawatibnya mengizinkan. Ya. Misalnya dia mengatakan, ya saya berpendapat tidak boleh jamak, tapi kalau antum berpendapat boleh jamak, silahkan. Nah, nanti yang mengikuti pendapat saya, nanti sholat isya bersama saya. Nah, yang silahkan mau jamak, silahkan bersama yang sekarang. Nah, kalau dia mengizinkan, nggak ada masalah. Ya. Karena inti dari sholat jamaah itu salah satunya adalah sebabnya supaya ijtima'il kalimah, supaya umat Islam ini bersatu. Nah, kalau sholat jamaah menyebabkan umat Islam tidak bersatu, nah berarti itu harus diperbaiki. Misalnya konon di Jawa Timur, saya belum pernah mengetahui tapi tahu ceritanya saja. Ada masjid di Jawa Timur itu mihrabnya ada 4. Kenapa? Ini satu mihrab untuk yang madhabnya Hanafi, satunya Maliki, Syafi'i. Itu dulu juga begitu ya. Atau mihrabnya 2. Siapa yang madhabnya madhab Salafi, maka pakai mihrab yang ini. Yang Syafi'i, orang-orang itu, maka pakai mihrab yang ini. Enggak benar seperti itu. Jadi satu masjid ada 2 kali jamaah. Yang satunya madhab Syafi'i, satunya madhab Salafi. Enggak benar seperti itu. Enggak boleh. Karena itu apa? Memperpecah belah antara umat Islam. Nah, pendapat yang kedua, ini pendapat yang longgar, madhab Hambali yajuz. Diperbolehkan seseorang itu jamak karena hujan meskipun sendirian. Ya. Imamnya nggak mau jamak, ya sudah, saya jamak saja sendirian. Ya, madhab Hambali nggak ada masalah. Kenapa madhab Hambali memperbolehkan seperti itu? Ya kan yang menyebabkan bolehnya jamak itu kan karena hujan. Maka imamnya mau atau nggak mau, nggak ada masalah. Yang penting hujannya ada, berarti kita jamak, nggak ada masalah. Ya. Tapi supaya tidak terjadi keramaian di masjid itu, maka jangan mengadakan jamaah. Sholatlah jamak tapi sendiri saja. Sholatlah jamak tapi apa? Sendiri saja. Karena kalau antum memajukan satu orang untuk sholat jamak, sementara imam rawatibnya tidak mau, ini akan terjadi kekacauan. Seperti dulu yang pernah di masjid saya, di Masjid Al-Huda Nguruki, ya, dulu awal-awal itu tidak banyak yang mengetahui jamak karena hujan. Nah, sehingga ada yang menyuruh saya, antum maju saja, saya komati, nanti kita jamak. Saya mengatakan, nggak bisa seperti itu ya. Kalau saya maju, nanti Pak Komari yang menjadi imam rawatibnya akan marah-marah sama saya. Ya, dan itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan di dalam kehidupan ijtima umat Islam ini nggak bisa seperti itu. Demikian juga para wanita yang ada di rumah dalam mazhab Hambali boleh jamak. Antum tidak datang ke masjid karena hujan, antum jamak bersama istri antum di rumah, silahkan. Itu mazhab siapa? Mazhab Hambali. Alasan mereka apa? Iya, karena jamak hujan itu sebabnya adalah hujan. Berarti selama ada hujan, dimanapun anda berada, silahkan jamak, nggak ada masalah. Dan mazhab Hambali itu adalah mazhab yang tersebar di Saudi. Ya, maka ulama-ulama Saudi kalau menguatkan mazhab ini, ya nggak ada masalah. Itu adalah urusan mereka. Baik. Kemudian masalah berikutnya. Ini masalah jamak tentang hujan kita sudah selesai. Kita akan membahas masalah jamak karena sebab yang lainnya. Nah, sebelum kita bahas mungkin ada pertanyaan. Oke, monggo.
Iya. Iya. Boleh untuk jamak karena hujan. Iya. Jawabannya adalah boleh untuk mazhab Hambali. Akan tapi tidak boleh untuk mazhab siapa? Ya, yang lainnya. Karena disyaratkan adalah bersamanya jamaah yang pertama itu. Ya, baik. Ada lagi? Enggak. Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi kita datang ke masjid, orang-orang sudah sholat isya, kita belum sholat maghrib. Gimana kita? Kata Syekh Utsaimin, boleh seseorang itu berbeda niat dengan imamnya, dan boleh sholatnya itu berbeda bentuk juga. Jadi imamnya sholat isya-nya 4 rakaat, makmumnya sholat maghribnya 3 rakaat, ini menurut Syekh Utsaimin nggak ada masalah, boleh. Lalu terus gimana caranya? Kata beliau, kalau dia itu sudah masuk rakaat yang kedua, berarti kan dia mengikuti 3 rakaat bersama imam. Ya udah, berarti selesai, nggak ada masalah. Tapi kalau dia itu sudah masuknya pada rakaat yang pertama, padahal dia sholat maghribnya kan hanya 3 rakaat, dia harus mengikuti imam 4 rakaat. Gimana ini? Ini jadi masalah. Maka Syekh Utsaimin memberikan solusi. Solusinya gampang. Ya, jadi caranya adalah antum ikut rakaat pertama, kedua, dan ketiga bersama imam. Setelah itu, ketika imam bangkit ke rakaat yang keempat, antum tetap duduk tahiyat. Sudah jelas? Ya. Antum duduk tahiyat sambil menunggu imam. Nah, nanti ketika imamnya sudah sampai kepada tahiyat akhir, antum salamnya bersama imam. Jadi kita tetap mengikuti imam, hanya kita berbeda dengan imam dalam satu masalah. Dia melanjutkan rakaat yang keempat, kita tidak melanjutkan rakaat yang keempat. Apakah fatwa seperti ini ada dalilnya? Ada dalilnya, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sholat khauf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami 1 rakaat, kemudian satu barisan yang sholat bersama Nabi akhirnya pindah tempat, kemudian barisan yang kedua sholat bersama Nabi rakaat yang kedua. Nah, berarti kan masing-masing barisan hanya mendapatkan 1 rakaat kan? Nah, kemudian mereka melanjutkan 1 rakaat sendiri-sendiri, masing-masing barisan ini, sementara Nabi masih duduk tahiyat nunggu. Setelah mereka semuanya sudah menyelesaikan 2 rakaat, baru Nabi salam, mereka semuanya salam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalilnya, ya, menurut fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Maka nggak ada masalah dengan cara seperti itu, insyaallah taala. Jangan salam sendiri. Karena kalau salam sendiri berarti tidak mengikuti imam. Padahal seorang makmum disuruh untuk apa? Mengikuti imam. Maka dia tunggu dulu. Tahiyat dulu. Setelah imamnya salam, kita berikut salam. Nah, kemudian kita lihat apakah hujan masih ada enggak. Kalau hujan masih ada, kita jamak sendirian, tidak apa-apa untuk mazhab Hambali. Jelas ya? Ya. Salat isya duluan. Maghribnya diakhirkan. Iya. Dalam hal ini dalam fatwa ulama saya belum pernah mendapatkan. Cuma setelah saya membaca beberapa masalah, menurut pribadi saya itu adalah diperbolehkan. Artinya apa? Membalik urutan antara sholat. Seharusnya maghrib dulu kemudian isya. Menjadi isya dulu baru maghrib. Kalau ada sebabnya yang mengharuskan hal itu, maka diperbolehkan. Ya. Contohnya adalah misalnya, ada seseorang belum sholat asar. Belum sholat asar. Kemudian sudah masuk jam 7. Padahal isya itu adanya jam 7 kurang 10 menit. Berarti kita masih tersisa waktu berapa? 10 menit. 10 menit untuk sholat asar dan maghrib nggak akan bisa. Karena nggak bisa itu sholat 5 menit. Nah, maka akhirnya kita sholatnya maghrib dulu saja. Karena tersisa 10 menit ya. Setelah sholat maghrib selesai, baru jam 7 lebih 10 adzan isya, nah kita baru sholat asar. Kok dibalik kenapa? Kenapa maghrib dulu baru asar? Karena tersisa waktu 10 menit tadi. Kalau kita gunakan untuk sholat asar, berarti kita telatnya 2 kali. Sholat asarnya sudah telat, maghribnya juga telat lagi. Maka dalam kondisi seperti ini, para ulama mengatakan diperbolehkan dibalik. Nah, maka dalam kondisi yang antum tanyakan tadi, juga insya Allah tidak ada masalah dibalik karena ada sebabnya. Supaya kita tidak menyelisih imam, maka kita sholat isya dulu bersama imam. Sudah, setelah itu baru kemudian kita sholat maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Oke.
Tayyib. Memisah dari imam itu memang sebagian ulama berpendapat memperbolehkannya karena ada hadisnya Mu'adz bin Jabal yang dia itu sholat sangat lama sekali, ya kan? Sholatnya membaca surat Al-Baqarah sehingga ada makmum yang nggak kuat akhirnya memisahkan diri. Nah, itu menurut sebagian ulama memang diperbolehkan. Nah, sehingga dalam kondisi seperti ini juga diperbolehkan orang itu sholatnya 3 rakaat, kemudian salam, habis itu kemudian sholat isya mengikuti imam yang sedang sholat isya rakaat yang keempat tadi. Ya, tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama tadi, mengikuti tahiyat dulu sampai akhirnya supaya tidak menyelisih imamnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, oh ya, tayyib. Akan tapi para ulama mengatakan begini, ketika ada sebuah sebab, maka sebab itu menjadi patokan meskipun kesulitan sudah tidak ada. Misalnya gini, safar itu menyebabkan bolehnya seseorang qashar salat, ya kan? Kenapa? Karena keberatan. Nah, sekarang saya safar pakai pesawat terbang, nggak keberatan. Apakah masih tetap boleh? Boleh. Kenapa? Karena yang menjadi inti adalah apa? Sebabnya, bukan keberatannya. Demikian juga yang hujan tadi. Yang inti adalah hujannya. Maka meskipun berada di rumah, kalau ada hujan, berarti boleh jamak. Nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Okay. Oh ya, harus dikomati antara maghrib dengan isya itu. Tidak ada azan. Azannya cuma 1 kali sebelum maghrib saja. Tapi komatnya harus 2 kali. Ya. Komat untuk maghrib 1, komat untuk isya juga 1 kali. Wallahu a'lam bishawab. Apa? Meskipun sendirian, meskipun sedang safar, kita meskipun perjalanan safar ya ke Surabaya, kita sendirian, ya komatnya 2 kali. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh enggak. Oh iya, kedengeran ya. Allah